Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai materi hari ini, kita akan mengulas kembali materi yang kemarin. Apa kira-kira? Gaya. Apa? Cerpen. Unsur-unsur cerpen apa saja kira-kira? Masih ingat? Unsur cerpen, unsur intrisi dalam cerpen. Ya, tema. Tema sendiri artinya apa? Tema pokok permasalahan. Pokok masalah. Kata lain? Inti. Apalagi? Selain tema, ada lagi? Sudut pandang. Sudut pandang apa? Artinya? Sudut pandang atau point of view ya. Tadi pengarang menggunakan pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama dan ketiga misalnya. Apalagi setelah ada tema sudut pandang, gaya bahasa. Apa kira-kira gaya bahasa? Contohnya majas-majas ya. Apalagi penokohan. Contohnya wataknya dengan watak apa ya? Ada yang protagonis, ada yang antagonis. Setelah itu ada lagi alur. Alurnya kira-kira sisanya alur maju, alur mundur, lalu campuran ada tiga ya, ada alur maju, alur mundur atau flashback atau campuran. Terus apa lagi kira-kira? Amanat. Amanat sendiriannya? Pesan yang disampaikan mengarah kepada pembaca. Ada lagi? Latar ya. Latar ada berapa latar kira-kira? Tiga. Apa saja? Latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Itu unsur intrisi dalam cerpen. Sekarang kita memulai gaya. Ada yang pernah mendengar kata gaya? Yang lain yang pernah mendengar gaya? Gaya itu cerita lama ya. Secara etimologis berasal dari Arab ya, yang artinya bisa dongeng, bisa cerita. Gaya. Kira-kira karakterisasi gaya apa kira-kira? Karakteristik gaya. Ya, kemustahilan. Apalagi? Kemustahilan artinya apa? Kemustahilan. Sesuatu yang tidak mungkin, contohnya apa kira-kira? Sesuatu yang tidak mungkin, manusia tidak terbang. Segala yang bijaksana misalnya ya, kan tidak mungkin yang mustahil. Misalnya ia dilahirkan di Batu misalnya. Lalu ada anonim. Anonim apa kira-kira anonim? Tidak diketahui pengarangnya. Dari mulut. Apalagi? Istana sentris. Ya, artinya di sini istana sentris tentang kerajaan. Ya, ceritanya biasanya tentang raja-raja, anak raja. Apalagi? Ya, tokoh utamanya mempunyai kesaktian. Terus ada lagi Pendidik menggunakan bahasa Melayu klasik. Menggunakan bahasa Melayu klasik. Ya. Ada lagi Pendidik moral atau religius. nah, itu nilai biasanya ada nilai yang religius. Coba ada nilai moral. Ya. Ada lagi? Ada lagi kira-kira? Kira-kira sudah tidak? Karakteristik gaya selain anonim, apalagi kemustahilan, kesaktian, lalu Penyebarannya secara menggunakan bahasa Melayu klasik ya. penyebarannya secara lisan. Penyebarannya Secara lisan.
Cara lisan ya dari mulut. Terus apa lagi? Ya? Arkais ya, menggunakan kata-kata arkais ya. Beda sekarang tentang nilai-nilai yang terkandung dalam budaya. Kira-kira apa saja? Nggak tahu. Mana kira-kira nilai-nilai yang ada dalam budaya? Nilai religius yang berhubungan dengan nah, apa lagi? Nilai sosial berhubungan dengan Politik. ya, masyarakat ya. Lalu apa lagi? Nilai apa lagi? Budaya berhubungan dengan budaya atau kebiasaan. Lalu apa lagi? Kira-kira nilai lalu yang tahu apa lagi? Hah? Nah, mari kita lihat ya. Ada nilai religi yang berhubungan dengan Tuhan. Lalu nilai moral berhubungan dengan perilaku ya, sosial berhubungan dengan masyarakat, budaya berhubungan dengan kebiasaan atau budaya masyarakat, estetika berhubungan dengan keindahan, edukasi berhubungan dengan pelajaran. Itu dari. Lalu tujuan diet apa? Kira-kira tujuannya tadi sudah bilang tuh. Tujuannya sebagai hiburan, ya apalagi belajar, terus sarana untuk membangkitkan semangat belajarnya, sarana untuk menghibur, lalu sarana untuk melakukan suatu acara atau suasana. Lalu unsur intrinsik gaya sama seperti tren. Apa kira-kira? Laporan. Laporan. Kata. Sudut pandang. Bahasa. Alur. Alur ya itu. Mana? Terus ini ada ini salah ya. Ada tema, alur, karakter pengetahuan, setting, lalu dari bahasa. Pengetahuan. Lalu kaidah bahasaan, dia tahu? Kaidah bahasaan kayak tertentu. Halo? Kaidah bahasaan. Apa kira-kira? Arkais, apa itu arkais? Arkais? Arkais. Itu kan menggunakan bahasa yang sudah lama. Ya. Contohnya apa kira-kira? Menggunakan kata maka itu ya kan yang tidak lazim digunakan dalam bahasa sekarang ya misalnya ya. Ada lagi kira-kira syahdan. Apa lagi? Ada lagi yang tahu? Ada lagi? Harta, maka, syahdan. Kira-kira? Hah? Ada lagi? Ada lagi? Agian misalnya ya. Itu kan menggunakan bahasa-bahasa ya. Guys, lalu konjungsi temporal. Konjungsi temporal kan? Menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa yang berbeda. Ya, atau butuh waktu. Ya. Contohnya, kondisinya apa kira-kira? Kondisinya apa kira-kira? Bisa, bisa. Lalu majas apa yang Anda ketahui? Majas apa kira-kira? Majasnya informasi, perumpamaan, apa lagi? Ironi. Itu tentang bahasaan ya. Lalu struktur teks budaya, interpretasi, apa ini interpretasi? Bukan. Hah? Bukan. Bukan.
Ya. Lalu pengenalan latar gitu ya, orientasi. Pengenalan latar, tokoh atau lalu komunikasi masalah. Lalu resolusi penyelesaian. Jadi ini tentang hikayat ya. Sudah paham ini tentang hikayat? Atau hikayat Majapahit. Orang putra laki-laki hikayat yang sebenarnya terbang dan nilai adalah pelajaran yang bisa dipahami seorang berhikayat. Lalu apa yang dimaksud dengan hikayat? Hikayat adalah salah satu Selamat siang, Bu Lucy, Miss Ana dan teman-teman. Siang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang yang telah kami diskusikan, yaitu hikayat Bayam Budiman. Apa cerita dari Bayam Budiman? Seorang pedagang sedang pergi keluar berlayar, istrinya yang ditinggalkan tertarik kepada seorang pangeran yang tampan. Siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Kojan Mubaro, Kojan Maimun, Zainab, Burung Buaya. Siapakah Bayam itu? Seekor burung yang dapat berbicara dan memiliki sifat layaknya seperti manusia. Siapakah Bibi Zainab itu? Seorang saudagar kaya. Nilai apa yang ada dalam cerita hikayat Bayam Budiman? Kita harus Yang bersambung dari kami. Selamat siang, Bu Lucy, Miss Ana dan teman-teman. Siang. Saya akan mempresentasikan tentang hikayat Bayam Budiman. Perkenalkan, saya Antoni Sarwa Kristiano. Saya Filipus Wirawan. Saya Rizal Barung. Dan nomor 1, apa isi cerita dari Bayam Budiman? Istri yang tidak setia dan manusia yang menggeruk yang kalah. Siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Kojan Mubarok, Kojan Maimun, Bibi Zainab, seorang anak raja Ajam, istri Kojan Maimun. Nomor 3, siapakah Bayan itu? Bayan merupakan burung jantan yang baik. Nomor 4, siapakah Bibi Zainab itu? Seorang anak saudagar kaya dan istri Kojan Maimun. Nomor 5, terakhir, nilai apa yang ada dalam cerita hikayat Bayam Budiman? Nilai budaya dan nilai budaya. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan. Perkenalkan, nama saya Melanie Viana Susanto. Saya Satya Kalisa. Saya Haram. Saya sudah berusaha. Oke, jadi kita akan membahas hasil jawaban dari kelompok kami. Yang pertama, apa isi cerita dari Bayam Budiman? Itu menceritakan tentang guru Bayam Budiman yang baik, yaitu dengan mengingatkan sang istrinya, Bibi Zainab, untuk tidak berselingkuh dan tetap setia menunggu suaminya. Terus siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Ada Kojan Mubarok, Kojan Maimun, anak Raja Ajam, Bibi Zainab, dan guru Bayam Budiman. Lalu yang ketiga, siapakah Bayan itu? Itu adalah seekor burung yang baik yang mengingatkan sang istrinya Bibi Zainab untuk tidak berselingkuh dan setia.
berpikir nilai apa yang ada dalam cerita hikayat Bayan Budiman. Kita jangan mudah tergoda dan harus setia menunggu sang pujana kita. Terima kasih teman-teman. Teman dan Bu Lucy, selamat siang. Siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban nomor 1. Ya soalnya apa cerita? Ceritanya. Jadi si ceritanya itu ada seorang saudagar kaya bernama Khojin Mubarok yang tidak dikaruniai anak. Tapi dia berdoa kepada Tuhan, lalu tidak lama kemudian istrinya hamil dan melahirkan anak laki bernama Khojin Maimun. Khojin Maimun dikawinkan dengan anak perempuan bernama Bibi Zainab. Setelah Khojin Maimun hendak pergi untuk suatu urusan di penajaian laut. Istrinya didekati oleh anak raja, lalu Bibi Zainab meminta izin kepada sang burung untuk meminta nasihat. Burung tersebut menceritakan kisah yang membuat Bibi Zainab pun memilih untuk menunggu sampai Siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Khojin Mubarok, Khojin Maimun, Bibi Zainab, anak Raja Azam. Siapakah Bayan itu? Bayan adalah seekor burung. Siapakah Bibi Zainab itu? Bibi Zainab adalah istri dari Khojin Maimun. Nilai apa yang ada dalam cerita hikayat Bayan Budiman? Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. jawaban kami yang sudah saya dan Bertan diskusikan. Perkenalan, saya Joyce Gratia. Saya Benedetta Putri Pramudia. Major dan Sebastian. Saya mau saya Roman. Saya Bernard. Soal nomor 1. Apa isi cerita dari Bayan Budiman? Istri yang selingkuh dari suaminya. Nomor 2. Siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Khojin Mubarok, Khojin Maimun, Bibi Zainab, burung tiang betina, burung bayan jantan, anak raja. Soal ketiga, siapakah Bayan itu? Burung Bayan jantan. Siapakah Bibi Zainab itu? Istri dari Khojin Maimun. Nomor 5. Nilai apa yang ada dalam cerita hikayat Bayan Budiman? Kesetiaan.